wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya, Paramita Ninggobitasari, dalam podcast Move In, Motivasi Inspirasi PGRI SLCC Kota Pekalongan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atas karya-karya terbaru dari PGRI SLCC Kota Pekalongan. Bapak Ibu guru hebat, tak terasa kita sudah tiba di bulan November. Dan itu berarti kita semakin dekat dengan perayaan peringatan hari ulang tahun yang ke-77 PGRI, yang juga ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Bertepatan dengan hal tersebut, di sini di podcast kali ini saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Muhdi SH.M.Hum, yang saat ini menjabat sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Paramita. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Berbahagia sekali hari ini bisa hadir di geliat teman-teman guru di Kota Pekalongan. Selamat datang Bapak di Kota Pekalongan. Bapak Muhdi, hari ini kita akan berbincang tentang PGRI, kiprahnya dan program kerjanya, kemudian tentang persiapan peringatan hari ulang tahun ke-77 PGRI, Bapak. Nah, di awal kami ingin Bapak berkenan untuk menjelaskan kepada kami satu atau dua program kegiatan yang saat ini sedang fokus dilaksanakan atau diperjuangkan oleh PGRI Jawa Tengah, Bapak. Oke, saya kira kita sudah paham secara persis mengapa PGRI berdiri, mulai mempertahankan NKRI, lalu yang kedua kita ingin memajukan pendidikan, lalu memuliakan guru dan menolong kesulitan guru. 4 fokus ini bagi PGRI Jawa Tengah sesuai dengan perkembangan zaman era perubahan, maka pada upaya kita untuk memajukan pendidikan, PGRI Jawa Tengah berfokus ya kepada upaya-upaya peningkatan profesionalisme guru. Terutama kita sudah di era Merdeka Belajar, maka kesiapan para guru untuk menjadi guru yang terbaik di era sekarang menjadi fokus kita. Di samping tetap masalah kesejahteraan guru menjadi juga fokus perjuangan kita. Dua hal ini saya kira yang saat ini paling penting, dan saya ingin apresiasi ke teman-teman kabupaten kota dalam peringatan ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional 2022, semua melakukan berbagai kegiatan terutama pengembangan keprofesian guru, menyiapkan para guru sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Dan kami melihat semua guru bergerak, dan tadi saya ketemu dengan Pak Dirjen, mengapresiasi luar biasa, bahkan dia terkejut. Ternyata guru-guru tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Dulu saya pikir guru-guru kalau diajak bergerak susah, diajak berubah susah. Tapi ternyata sekarang saya sungguh menyatakan tidak hanya apresiasi, kaget ya dengan itu. Dan saat ini datang ke Pekalongan, menyaksikan sendiri bagaimana gerak teman-teman guru, termasuk dipuji SLCC-nya yang luar biasa mendukung program pemerintah di era Merdeka Belajar ini. Ini yang saya kira menjadi fokus. Maka sekarang kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik tingkat provinsi maupun kabupaten selaras ke sana. Bahkan yang baru saja juga kita atur terkait dengan bagaimana membuat atau melatih para guru untuk membuat konten kreatif ya. Karena sekarang guru dituntut untuk menjadi kreator semuanya. Guru sekarang dengan merdeka ya, bagaimana menyiapkan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya.
Bahkan karena produk kita banyak, tadi saya pesankan ini semua penonton termasuk mungkin luar kota Pekalongan, agar apa yang saudara karyakan juga diunggah ya di DMM ya, Pak, ya? di lamannya kementerian. Bahasanya Pak Menteri apa? Agar jangan hanya bisa dinikmati oleh orang Pekalongan saja, tetapi orang Jawa Tengah dan Indonesia. Inilah yang sedang didorong, dan saya harap Pak Ketua SLCC ini nanti tidak berhenti hanya di lingkup kota, tetapi juga diunggah di mana-mana kalau perlu, tidak hanya di kementerian tapi juga di laman-laman yang lain atau di medsos ya. Sehingga sekali lagi mari kita banjiri media sosial kita dengan hal-hal yang edukatif. Dan nanti kalau SLCC Pekalongan itu, Kota Pekalongan mampu menjadi bagian dari itu, saya kira tidak hanya menginspirasi semua guru tapi peserta didik. Iya, Pak. Ya, lalu yang kedua terkait dengan kesejahteraan. Kami tadi banyak diskusi dengan Pak Dirjen. Hari ini saya terima kasih, bersyukur punya waktu yang sangat panjang, mungkin hanya ada 1 jam ya, berkomunikasi dengan banyak dengan Pak Dirjen. Kemudian saya kenal banyak dan berjuang banyak beliau. Bahkan kalau boleh saya katakan, hasil perjuangan PGRI yang sering saya sampaikan itu salah satunya melalui beliau. Beliau sangat luar biasa dan mengapresiasi kepada Jawa Tengah, baik dalam upaya meningkatkan profesionalisme, tapi yang kedua juga dengan cara berjuang kita. Jadi kita tidak hanya mendorong pemerintah untuk segera mengangkat guru dalam jumlah yang cukup, kalau diterjemahkan 1 juta. Lalu proses juga seleksi kita turun untuk menyiapkan para guru mengikuti proses seleksi yang baik ya. Tidak hanya menuntut yang penting saya lulus, itu bukan, tapi mereka mau belajar. Bahasa saya mantes, mereka mantes harus diangkat jadi ASN. Yang mantapkan diri dulu ini ya, yang Pak, ya. diapresiasi oleh Pak Dirjen. Bahkan pada yang periode pertama dulu, sampai-sampai Mas Menteri pun WA saya. Terima Masya kasih Allah. kepada Jawa Tengah. Pasti laporannya Pak Dirjen, saya lupa. Pak Dirjen, kok ini saya di WA Pak Menteri? Ya, saya laporkan ke beliau setiap perjalanan. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik, dan di 2022 ini kami tadi banyak berdiskusi dengan Pak Dirjen. Sebenarnya kementerian ingin sekali segera mengangkat semua kebutuhan guru yang ada. Di tahun ini semua yang sudah passing grade terangkat semuanya, tetapi ternyata kuotanya belum disediakan cukup. Maka beliau mengatakan kuncinya sekarang ada di pemerintah daerah. Maka teman-teman PGRI, tidak hanya Kota Pekalongan, semuanya saja, mari kita bersama-sama mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah agar memberikan kuota yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Dan ini terus kita komunikasikan agar apa? Guru di sekolah itu segera terisi, guru tetap, gurunya mendapat penghasilan yang layak atau mendapat kesejahteraan. Ini 2 fokus saya kira. Saat ini harus beriringan. Sekali lagi, PGRI Jawa Tengah tidak hanya fokus pada memperjuangkan kesejahteraan, tetapi juga harus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai aktivitas pengembangan keprofesian seperti yang dilakukan oleh Kota Pekalongan. Ya. Iya, terima kasih. Kemudian terkait dengan isu-isu seperti pengangkatan guru melalui P3K yang tadi Bapak sebutkan, kemudian ada rencana pembahasan RUU Sikdisnas. Ya. Bagaimana respon Mbak Muhdi dan PGRI? Respon PGRI Jawa Tengah bagaimana, Bapak? Iya, pertama kalau tadi pengangkatan kita yakini akan, sebenarnya Mas Menteri itu kepengen tahun ini selesai 1 juta. Tapi tadi menyampaikan setidak-tidaknya Pak Muhdi ini 300.000 lagi. Dengan demikian sekitar 600.000 sudah terpenuhi. Pasti masih kurang. Mudah-mudahan di 2023. Ini yang utama. Nah, terkait dengan ini, karena janji pemerintah, P3K juga ASN mendapat kesejahteraan, mendapat kesempatan karir yang sama, mendapat tunjangan profesi. Maka PGRI di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang utama, di samping beberapa catatan pasti ada, dan kita mendukung juga berbagai hal, tetapi yang tidak kalah penting, kalau RUU Sisdiknas harus lahir dan meleburkan Undang-Undang Guru. Sebenarnya kalau kita berharap ya Undang-Undang Guru jangan masuk lah ke situ gitu ya. Tapi kalau harus, maka ada hal-hal yang harus dipertahankan. Di antaranya frasa tentang profesi. Karena dalam Undang-Undang Guru lah guru dianggap sebagai sebuah profesi. Lalu yang kedua, karena ini profesi, maka mendapat penghargaan.
yang kita sebut dengan tunjangan profesi guru. Kami bersyukur setelah Bu Ketua Umum tanggal 20 dipanggil Presiden, sorenya diumumkan ditunda, dan kita sekarang sedang terus berkomunikasi, mengajukan berbagai usulan agar ada penyesuaian kalaupun harus dilakukan perubahan itu. Dan yang tidak kalah menarik sebenarnya keluarnya Permendikbudristek nomor 53 tentang pendidikan profesi guru, di mana di sana nanti ada berubah pengertian daripada PPG sekarang menjadi pengakuan. Nah, pengakuan ya. Karena pengakuan maka orang-orang yang dianggap atau diakui standarnya sudah sesuai kompetensi yang distandarkan dalam PPG, maka bisa dianggap cukup pelatihannya, tinggal ujian. Contoh, orang yang sudah lulus guru penggerak, ya, mereka tidak perlu pendidikan lagi, mereka langsung tinggal proses ujian. Iya, Ya. mungkin dan UP ya Pak. Ya. Lalu yang kedua, bagi mereka yang sudah jadi guru sampai 2015, mereka diakui 24 SKS. Jadi tinggal kalau 30 dengan 12. Kalau diangkat 2016 sampai 2025, ini menarik, ada dua penting, diakui 18, ya, kurangi 18. Tapi yang menjadi penting adalah kalau begitu pemerintah berkomitmen sampai pengangkatan nanti di yang guru-guru P3K sampai tahun 2025 diupayakan juga akan disertifikasi. Nah, mudah-mudahan ini seiring dengan perjuangan PGRI, kita menginginkan tetap ada sertifikasi guru, tetap ada tunjangan profesi. Sehingga sekarang jawabannya proses sertifikasi akan disederhanakan, terutama untuk dalam jabatan. Kalau yang prajabatan tetap. Ya, saya kira itu. Itu tadi untuk kiprah dan program dari PGRI. Sekarang kita ke topik kesiapan PGRI Jawa Tengah dalam menjadi tuan rumah nanti di puncak acara HUT ke-77 PGRI dan HGN di tahun 2022 tingkat nasional ini, Ya. Pak. Bagaimana kesiapannya? Terima kasih. Setelah pandemi, puncak peringatan dari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional secara luring penuh baru akan terjadi besok, tanggal 3. Sebelumnya, ya, sebelumnya kan sebelum COVID ya, kita terakhir di Bekasi atau di mana itu waktu itu. Nah, besok kebetulan, alhamdulillah, PGRI Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah. Pasti banyak alasan. Kita dianggap PGRI yang terbaik di Indonesia dan mandiri. Artinya kalau ditugasi siap, ya, mandiri gitu ya. Seluruhnya bisa dibiayai sendiri, termasuk itu mandiri gitu ya. Lalu yang kedua, Jawa Tengah dianggap provinsi yang PGRI-nya banyak menginspirasi. Mulai tadi juga Pak Dirjen menyampaikan, wah, Masya Allah, katanya guru-guru Jawa Tengah itu hebat-hebat, guru penggeraknya juga luar biasa. Ini kata Pak Dirjen, tapi kata PGRI juga begitu. Jadi Jawa Tengah adalah juara untuk PGRI juga, termasuk pengelolaannya, lalu fasilitasnya, kemandiriannya. Dan ditetapkan tanggal 3 pada saat Bu Ketua Umum menghadap Presiden, Pak Presiden berkomitmen untuk hadir atau menjanjikan untuk hadir tanggal 3. Maka kemarin kita baru rapat dengan provinsi se-Indonesia. Lah, ini problemnya. Kita tetap masih pandemi, masih dibatasi, tapi teman-teman dari luar provinsi Jawa Tengah itu berebut ingin beramai-ramai datang. Animonya tinggi ya, Pak. Kami lagi bingung. Ini nanti besok kita akan rapat ya untuk yang Jawa Tengah. Ini kuota kita gimana gitu kan, gitu ya. Karena mereka berebut dan kita harus jadi tuan rumah yang baik kan. Pasti kita sediakan nanti tidak hanya di dalam gedung, ada juga yang di tenda di luar gedung. Dan saya berharap nanti teman-teman memahami itu. Ternyata Jawa Tengah menjadi daya tarik sendiri untuk mereka hadir. Kita harus jadi tuan rumah yang baik. Kalau sebagian tidak harus di dalam, semua teman-teman dari PGRI Kabupaten Kota, ada yang di luar, nanti harus diterima. Bahkan mungkin di luar pun tidak dapat tempat duduk, silakan sambil menikmati, sambil berdiri ya, di pantai itu ya bisa. Inilah yang nanti akan kita helat, dan persiapan sudah kita lakukan dari seluruh aspek. Dan kami ingin semua yang hadir di Jawa Tengah tidak hanya terinspirasi oleh organisasinya, oleh teman-teman guru di sini, tetapi bagaimana menyelenggarakan sebuah event yang
yang bagus ya, dari awal sampai akhir, sehingga mereka pulang, kalaupun harus menghabiskan uang di Semarang, ya mudah-mudahan nanti mampir ke Pekalongan gitu, mereka tidak merasa rugi ya, karena ada kenangan yang indah, ada cerita yang mungkin bisa diteruskan, Nggak sia-sia gitu ya. dan ada pembelajaran yang dilakukan di Jawa Tengah. Berarti kan Presiden sudah menjanjikan untuk hadir ya. Pak ya. Maka saya ke teman-teman PGRI Kota Pekalongan, pasti ada kuotanya nanti Pak Ketua. Tetapi misalkan wah yang lain kepengen hadir ya sudahlah, berangkat saja. Yang penting kalau tidak dapat snack ya beli sendiri gitu. Oke, baiklah. Kemudian Pak, mohon kami diberikan gambaran singkat mengenai acara yang nanti akan berlangsung. Iya. Jadi nanti kita akan mulai acara resminya 9.30. Seperti protokoler yang berlaku, paling tidak 2 jam ya sebelum Presiden hadir, kita harus sudah masuk, kan harus di screening kan semuanya. Tapi jangan khawatir, di dalam tidak akan sepi. Kita akan menghadirkan berbagai hiburan, mulai tradisional ya, baik kerawitan, tari, kombinasi musik, mulai beragam musik. Kita ingin semua yang ada di dalam merasa terhibur, merasa nyaman, terinspirasi. Mudah-mudahan nanti yang tampil juga ini adalah yang terbaik. Dan saya ingin juga bagaimana menghelat ini yang bagus, sehingga orang tidak hanya menonton isinya, tapi bagaimana sebuah proses acara itu harus dilakukan yang membuat begitu orang duduk langsung lupa berdiri gitu. Ini juga penting agar apa? Orang tidak merasa bosan. Nah, 2 jam awal itu setelah masuk akan dihibur, mulai jam 9.30 Presiden akan masuk, dan proses seperti biasa. Saya kira biasa, nanti ada sambutan Ketua Umum Pengurus Besar, Gubernur, Menteri, lalu Pak Presiden. Ada pemberian penghargaan pasti, dan setelah itu selesai, dan juga setelah selesai hiburan akan jalan lagi. Karena keluar berdesak-desakan, tidak boleh ya, nanti keluar menimbulkan prokes tetap dijaga ya Pak ya. Dijaga itu, tapi tenang, di dalam juga tetap akan dihibur, baik yang di dalam maupun di luar ya. Di luar juga ada panggungnya. Live streaming Bapak? Iya, live semuanya. Saya melarang tidak ada live. kesempatan bagi kami yang tidak bisa hadir di sana untuk Oh iya, nanti bisa. menyaksikan. Oke, nanti kita akan live kan, pasti termasuk nanti kita YouTube kan juga ya. Iya. Karena pesan Bu Menteri, bahkan ini mungkin nanti TV juga ada yang menyiarkan, tapi TV ada sepenuh ya. Paling di acara penting, tapi YouTube-nya akan full. Mulai awal streamingnya akan full dari awal sampai akhir. Iya. Oke. Terakhir Bapak, sejauh Pak Muhdi ketahui tentang PGRI Kota Pekalongan, Iya. bagaimana penilaian, kesan, dan pesan Pak Muhdi kepada pengurus, kemudian anggota dan kegiatan PGRI Kota Pekalongan? Saya harus jujur ya, periode ini menurut saya periode emas. Saya pengurus sangat lama ya, mulai saya kan pengurus merangkak dari bawah ya, termasuk di PGRI Provinsi. Mulai saya jadi sekbid, apalah dari LKBH, saya sudah keliling biasa, sekbid, sekretaris umum sampai sekarang ketua. Dan saya kebetulan sejak jadi sekretaris LKBH, termasuk salah satu pengurus yang selalu diikutkan oleh ketua. Jadi saya tahu persis keliling Jawa Tengah itu. Pengurus yang mana saya nggak tahu, dari periode yang almarhum sampai sekarang. Saya harus mengatakan ini periode emas, terutama sesuai dengan tuntutan zaman. Maka saya tidak boleh menilai hanya dari fisik, karena zaman di sekarang fisik, yaitu saya juga di Pak Saril, pamer fisik itu bukan satu-satunya sekarang. Justru bergerak aktivitasnya sangat luar biasa, termasuk podcast yang hari ini ngundang saya gitu, menghadirkan saya. Tidak semuanya kabupaten kan, dan berbagai kegiatan Pak Ketua sering saya pamerkan ke Kota Pekalongan gitu ya, termasuk hadir para juara juga dari Kota Pekalongan untuk lomba-lomba yang lebih sesuai sebagai guru ya. Ini kan yang menarik ya. Maka sekali lagi saya harus apresiasi pengurus ini bergerak dan kemitraannya luar biasa dengan pemerintah, dengan organisasi lain seperti hari ini, dengan Ma'had. Menurut saya ini cara kita hidup ya bersama-sama dalam satu lingkungan pendidikan, karena tujuan kita sama,
yaitu memajukan pendidikan, toh mereka juga punya tujuan untuk mencerdaskan semua. Maka sekali lagi saya ingin apresiasi dan terus, bahkan pesannya Pak Dirjen, jangan untuk sendiri ya, nah, harus juga di-share ke yang lain. Nah, hal yang tadi dilaporkan juga ke saya, kebetulan Pekalongan memang hanya satu-satunya ya, apa dua ya, salah dua lah paling tidak ya, yang belum punya gedung permanen gitu ya. Tadi sudah gambarnya saya sudah ditunjukkan, tanahnya sudah oke. Saya doakan segera. Banyak cara, dan ada yang betul-betul juga murni swadaya dari para guru. Apalagi kan tanahnya kan sudah, tinggal bangun. Saya kira mampu. Tidak harus bagus sekali. Yang penting ada tempat untuk teman-teman berkumpul, ya, mengembangkan diri dan menjadi kebanggaan teman-teman manakala ada di tempat itu. Saya kira ini guru-guru muda banyak di sini, Pak Ketua. Dorong, tidak ada yang tidak mungkin. Belum lagi Pak Wali Kotanya sangat baik, mungkin juga bisa dapat support dari Pak Wali, sehingga enteng. Besok saya resmikan di Batang, itu juga ada dua. Ada dari Batuan, ada dari para guru ya, swadaya. Tapi ada yang murni swadaya juga ada yang dibantu 100% oleh pemerintah juga ada. Nah, itu tergantung ya, kita punya pimpinan dan kelincahan teman-teman semua. Bagaimana tanggapan PGRI yang dibantu yang tidak? Sama saja bagi kami, yang penting ada gitu. Bukan siapa yang ini. Iya. Insya Allah orang pergi haji dibiayai orang lain juga sah. Gitu. Karena mampunya ada orang yang memberi, yang tidak apa-apa. Iya, itu rezeki aja. Iya. Jadi sekali lagi apresiasi Pak Ketua, Pak Sekretaris. Terus kembangkan ini, kita masih punya waktu 2-3 tahun ke depan untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan ya apa yang menjadi mimpi kita. Dan saya sebagai ketua, saya kira tinggal 2 tahunan ke depan berkomitmen untuk bersama-sama kabupaten kota menjadikan PGRI sebagai rumah besar bagi teman-teman guru, bagi teman-teman tenaga kependidikan, rumah yang nyaman bagi teman-teman untuk bersama mencapai cita-cita. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi bincang-bincang asyik kita bersama Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Muhdi SH.M. Hong. Terima kasih Pak Muhdi Sama-sama, Mbak. Kesediaannya untuk ya. mengisi Masih muda jadi Mbak ya. mengisi podcast kami hari Ya. ini. Semoga PGRI tetap jaya dan istiqomah memperjuangkan harkat dan martabat guru-guru Indonesia. Siap. Gitu Pak ya. Ya. Oke, nantikan podcast kami selanjutnya. Semoga senantiasa memotivasi dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Luar biasa.